Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Irmadedi dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ke-8, yaitu kita akan menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Untuk yang pertama ada frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Rumus yang digunakan dalam Excel yaitu COUNTIP. Sedangkan untuk validitas instrumen yaitu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesohihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila nilainya lebih dari 0,3. Rumus yang digunakan adalah Pearson. Ada array 1 yaitu jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1 dan juga ada array 2 yaitu jumlah total dari seluruh pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya kita harus memiliki data seperti ini ya. Ini di sini sesuai dengan contoh, yaitu untuk judul skripsinya misalkan kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli atau penelitian pada 20 toko di Ciamis. Dalam penelitian ini yang akan kita teliti ada 3, yaitu kualitas pelayanan sebagai X1 dan juga ada di sini seperti untuk jumlah pengunjung sebagai X2 pengaruhnya terhadap jumlah pembeli Y1. Jadi maksudnya jumlah pembeli ini ceritanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan juga jumlah pengunjung. Nah, ini untuk tabel yang pertama yaitu kualitas pelayanan. Di sini kualitas pelayanan misalkan dengan 10 persyaratan. Dengan 10 pertanyaan. Kemudian ini ada 20, ini pada 20 responden. Lalu nanti kita akan mencari frekuensi dan juga kita akan mencari uji validitasnya. Nah, untuk yang pertama kita menghitung dulu total skor. Seperti ini. Sebentar. Nah, di sini kita sudah mengisi atau merekap nilainya. Nah, untuk total skor tinggal di blok saja lalu auto sums. Dan untuk mencari rata-rata skor yaitu sama dengan total skor, tinggal klik aja sama dengan total skor dibagi 10. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita mencari frekuensi, menghitung frekuensi. Tadi rumusnya yaitu COUNTIP sama dengan COUNTIF buka kurung range dari C4 sampai C23 di blok ya, yang tadi di atas ini. Nah, dari sini bisa dari bawah bisa dari atas ya, langsung di blok. Nah, kalau habis di blok kayak gini, lalu ini berarti harus dikunci. Nah, kunci F4. Ya, dikunci F4. Habis itu titik koma, lalu klik kelima. Ini kan, nah yang ini, lalu dikunci kolom. Jangan lupa dikunci kolomnya ya. Kalau yang ini, kalau yang tadi dikunci barisnya, ini dikunci kolom. Kalau habis itu tinggal ditutup kurung enter. Nah, selanjutnya tinggal ditarik aja ke kanan, lalu ditarik lagi ke bawah. Dan auto sums, jadi jumlahnya harus sama. Nah, berarti jumlahnya kalau udah 20 berarti harus udah bener ya, karena udah sama. Nah, jadi dari C4 sampai C23 angka 5-nya ada berapa? Misalnya itu ada 12. Kayak gitu ya. Misal, nah kalau iya kayak begitu. Nah, untuk selanjutnya next kita akan uji validitas. Tadi rumusnya sudah dijelaskan di awal, yaitu menggunakan Pearson.
Jika validitasnya lebih dari 0,3 berarti dinyatakan valid ya. Kita coba sama dengan Pearson buka kurung Pearson buka kurung. Nah, blok dari yang tadi, soalnya kan ini array 1 berarti dari C4 sampai C23. Tapi nggak dikunci ya. Soalnya biar nanti yang kedua, ketiga, keempat sampai ke 10-nya itu jadi terbawa. Berarti langsung aja titik koma. Nah, array 2-nya ini dari total score ya. Di blok semua. Nah, kalau ini dikunci, kunci F4. Di situ tutup kurung. Lalu di enter. Nah, hasilnya berarti 0,58. Lalu tarik ke kanan. Nah, ini kan hasilnya 0,58. Berarti ini semua valid karena di atas 0,3 ya artinya itu. Lalu di blok angka yang ini pindahkan, copy ke tabel validitas yang tadi. Nah, ke sini caranya klik kanan, paste spesial, value, kemudian transpose, oke. Karena ini nilainya itu lebih dari 0,3 berarti valid ya. Tinggal di blok aja nih, kita tulis valid, lalu tarik ke bawah. Nah, ini untuk yang pertama itu kualitas pelayanan, berarti valid. Nah, untuk selanjutnya kita ke slide yang jumlah pengunjung X2 ya. Jadi, ini artinya valid dikarenakan semuanya lebih dari 0,3. Tadi sudah dikatakan. Nah, ini sama tabelnya, kita menghitung dulu total skor. Kayak tadi, berarti ini semua sama ya. 10 pertanyaan dan 20 responden. Selalu di blok aja semua. Auto sums. Nah, selanjutnya menghitung jumlah total skor. Rata-rata skor. Kayak tadi aja langsung dibagi lalu di enter. Nah, ya. Selanjutnya kita akan, kalau udah begini kan udah diketahui total skor sama rata-rata skornya. Kayak tadi ya caranya. Kalau gitu, sekarang kita akan menghitung frekuensi. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, berarti sama dengan countif, buka kurung. Nah, klik dari C4 sampai C23 yang tadi ya. Lalu di blok kunci F4. Nah, titik koma. Berarti klik yang tadi ya, ini. Klik 5. Iya, klik 5. Lalu, nah ini kan klik 5, lalu dikunci kolom berarti. Kalau habis gini ya, tinggal dikunci kolom aja. Kayak gini nih. Bentar, kunci kolom. Nah, kalau udah tinggal tutup kurung. Enter. Hasilnya 5. Berarti kalau udah gini tinggal ditarik aja ke kanan. Langsung tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Bentar. Nah, lalu auto sums. Jumlahnya 20 berarti udah benar. Sekarang untuk validitas sama dengan Pearson buka kurung blok array 1 berarti dari C4 sampai C23 tapi tidak dikunci ya. Kayak tadi. Nah, coba. Biar semuanya terbawa, lalu titik koma, total score, blok. Nah, blok kalau ini harus dikunci F4. Lalu tutup kurung, enter.
Nah, hasilnya 0,74. Lalu tarik ke kanan. Nah, ini juga valid ya, karena lebih dari 0,3. Lalu tinggal seperti tadi aja dipindahkan, copy, klik kanan, paste spesial, value, transpose. Oke. Nah, kalau udah gini, kita isi aja valid ya. Kita ketik kayak tadi, ketik manual valid. Nah, ini artinya untuk jumlah pengunjung atau X2 juga dinyatakan valid dikarenakan lebih dari 0,3 uji validitasnya. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Jadi, untuk total skor, untuk rata-rata skor, untuk hasil frekuensi juga uji validitas berarti valid. Nah, selanjutnya untuk tabel jumlah pembeli masih sama dengan yang tadi. Berarti kita menghitung dulu. Ini juga sama ya dengan 10 pertanyaan pada 20 respondents. Ini total skor di blok aja semua. Lalu auto sums. Nah, untuk rata-rata sama ya. Tinggal sama dengan diklik aja yang ini, dibagi 10 lalu enter. Berarti hasilnya segini, ditarik. Nah, kalau udah ditarik langsung aja. Udah. Sekarang menghitung frekuensi. Tadi rumusnya COUNTIF sama dengan COUNTIF buka kurung. Tinggal diklik aja. Dari yang ini di blok atau maaf, di blok ya. Nah, kalau udah di blok, kunci F4. Jangan lupa. Lalu titik koma. Klik yang ini yang tadi ya, kayak tadi berarti klik 5. Nah, kalau yang ini kunci kolom. Kalau tadi kunci baris, sekarang kunci kolom. Lalu kurung tutup enter. Nah, hasilnya 8. Lalu tarik ke kanan. Tarik ke bawah, lepas. Nah, auto sums. Play. Nah, berarti sama ya kayak tadi, ini hasilnya kayak gini perhitungannya, berarti ini kan 20 ya. Ya, berarti ini benar. Next, ini untuk frekuensi berarti tinggal dilihat aja segini ya. Kalau untuk selanjutnya kita menghitung uji validitas sama dengan tadi menggunakan rumus Pearson, buka kurung. Nah, blok lagi, ini array 1 ya, maksudnya blok dari C3 sampai C2, maaf, dari C4 sampai C23. Titik koma, lalu total skor juga di blok. Nah, jangan lupa dikunci F4. Sini tutup kurungnya. Oh iya. Nah, kalau gini tinggal ditarik aja ya. Ini kurang besar ininya nih. Apa sih kolomnya ya? Nah, kayak gini nih. Bentar. Maaf. Oh, kok value ya? Oh, kita ulang lagi deh. Sama dengan Pearson buka kurung blok array 1. Berarti dari C4 sampai C23 di blok semua. Lalu titik koma. Nah, lalu total skor juga di blok ya. Bentar. Ya, lalu dikunci F4. Tutup kurung. Enter. Nah, ada kan hasilnya 0,59. Artinya ini juga valid ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke tabel. Nah, kita blok semua. Lalu kita copy ya. Berarti
klik kanan, paste special value, kemudian transpose checklist. Oke. Nah, sekarang kita ketik lagi ini valid ya. Nah, jadi jumlah pengunjung sebagai X2 pengaruhnya terhadap jumlah pembeli Y1 ya, sehingga panahnya menunjukkan pengaruh. Untuk melaksanakan penelitian ini, kita memiliki rekor analisis data dari Likert ya, yang tadi berarti, nah ini dia, ini jumlah pengunjung. Untuk jumlah pembeli juga, ini berarti valid, tadi jumlah pengunjung valid, dan yang pertama kualitas pelayanan juga valid. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.